Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa melanjutkan ta'lim kita, ngaji bersama-sama pembahasan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi secara tematik. Hadirin, kita tahu bahwa aspek yang paling besar dari ajaran Islam terdapat di dalam akhlak. Dari 3 macam aspek yang dikemukakan para ulama, yaitu aspek aqidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Kalau akidah, ajaran terkait dengan keimanan. Kalau syariah, ajaran terkait dengan hukum agama. Dan akhlak, ajaran terkait dengan budi pekerti luhur. Bahkan dikatakan misalnya oleh Abdul Wahab Khalaf, 2/3 Al-Quran itu isinya adalah akhlak. Untuk menunjukkan betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia, dan ia merupakan sumber kesempurnaan, sumber kebahagiaan bagi manusia dalam kehidupannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq wa fi riwayatin liutammima shalihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk sempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya aku diutus untuk sempurnakan akhlak yang soleh, yang sebaik-baiknya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan manusia nanti pada hari kiamat, ia tidak dilihat oleh Allah dengan penglihatan kasih sayangnya. Ia tidak dibersihkan oleh Allah dari noda-noda dosanya. Walahum adzabun alim, bahkan untuk mereka ditimpakan azab yang amat. Siapakah 3 golongan manusia ini? Bukan berarti di luar yang 3 golongan ini kemudian tidak ada, ya tentu masih banyak. Karena sabda Nabi itu juga diikat oleh situasi dan kondisi. Nabi itu hidupnya mubah, bergerak, terus bergerak dari satu titik ke titik yang lainnya. Di setiap titik yang beliau singgahi dikelilingi orang yang memberikan pertanyaan atau minta petunjuk pada beliau. Sementara itu beliau mengatakan, kalimun nasa ala qadri uqulihim. Bicaralah, berkomunikasilah dengan orang sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Sehingga untuk hal yang sama bisa saja Nabi memberikan keterangan atau narasi yang berbeda, mengingat ada perbedaan dalam hal kadar kemampuan akalnya.
Saya seorang akademisi mengajar di perguruan tinggi. Ketika saya mengajar mahasiswa, dengan saya memberikan pengajian misalnya di suatu tempat yang terpencil di ujung desa, ya tentu bahasa yang saya gunakan itu berbeda. Saya pernah dapat semacam keluhan dari seseorang di sebuah desa di Lamongan. Pak, khutbah itu kemarin itu yang khutbah itu profesor doktor dari sebuah perguruan tinggi. Tapi gimana Pak, gak ngerti balas aku. Bukan profesornya tidak ada ilmu, bukan masyarakatnya tidak memiliki perhatian ketika khutbah itu disampaikan, cuma ya gak nyambung gitu saja. Sehingga ada istilah coba sembung numpak beca, gak nyambung ya. Nabi mengatakan ada 3 golongan manusia yang kelak pada hari kiamat tidak dilihat oleh Allah dengan penglihatan kasih sayangnya, tidak dibersihkan oleh Allah dengan ampunannya, bahkan akan ditimpakan azab yang amat pedih kepada mereka. Pertama kata Nabi, rajulun kana lahu fadlu ma'in fit tariqi, orang yang memiliki kelebihan air dalam satu perjalanan. Famana'ahu min iblis sabil, tapi ia tidak mau berbagi dengan sesama musafir yang menempuh perjalanan. Padahal temannya yang juga musafir itu kehabisan air dan perlu bantuan air, tapi temannya yang memiliki kelebihan air tidak mau memberikannya, menunjukkan tidak ada kasih sayang di dalam dirinya. Padahal Islam menonjolkan kasih sayang di dalam menampaki kehidupan ini. Nabi bersabda, irhamu man fis sama yarhamuka man fil ardi. Berbalik, irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah kehidupan yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian. Para malaikat akan mendoakan kalian, Allah memberikan kasih sayang kepada kalian. Ada satu peristiwa pada zaman Nabi yang oleh masyarakat waktu tidak lazim. Putri Nabi SAW yang namanya Fatimah Az-Zahra masih kecil, lari-lari ke sana, lari-lari kemari, kemudian datang kepada Nabi dan Nabi mencium tangannya. Kemudian ada orang bertanya, ya Rasulullah, anak saya 20, tidak satu pun yang saya perlakukan seperti jenengan memperlakukan Fatimah putri jenengan. Nabi mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak kembangkan kasih sayang, maka ia juga tidak dapat kasih sayang dari Allah. Nah, hadis-hadis seperti yang kita baca ini menunjukkan betapa pentingnya kasih sayang. Kenapa yang kemudian dipakai contoh itu adalah air? Karena air adalah sumber kehidupan. Inna khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku ciptakan sesuatu yang hidup, segala sesuatu yang hidup dari air. Kenapa kemudian dikait-kaitkan dengan musafir? Nah ini, karena musafir itu satu kondisi yang amat payah. Sampai-sampai ada hadis Nabi yang mengatakan as-safaru qita'atun minal azab. Safar atau bepergian itu adalah satu episode dari azab atau siksaan, untuk menunjukkan betapa penatnya, betapa payahnya kalau bicara tentang perjalanan pada zaman itu.
kemudian ada rukhsah dari agama. Wa man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sing sapa wong lara, sing sapa wong lelungan boleh tidak puasa, diganti pada hari-hari yang lainnya. Tapi wa antasumu khairul lakum. Sekiranya kalian berpuasa lebih baik dicoba dulu. Wong dilakoni kok wis geblak. Nah, safar pada zaman sekarang beda keadaannya. Jenengan mau ke rumah, saya mau safar ke Jakarta. Dari rumah diantar mobil Alphard. Sampai bandara mobilnya nyaman Pak, full AC. Di bandara langsung di ruang tunggu juga full AC. Masuk pesawat Garuda, paling larang, full AC. Di bandara Soekarno-Hatta sana dijemput saudara, pakai mobil Alphard lagi full AC. Diantarkan masuk hotel berbintang 5 full AC. Mune lo gak poso. Nah, sementara hadis-hadis Nabi menggambarkan kalau perjalanan pada zaman dulu itu aghbar, rambutnya kusut masai, pakaiannya lusuh, mukanya berdebu karena menembus Sahara di bawah panas yang sangat terik. Dalam sejarah masyarakat Arab itu bahkan diceritakan kalau seorang musafir, seorang pengembara itu kehabisan air dan dia harus mati kalau tidak ada air itu, dia akan belah perut untanya itu untuk dicari kantong air yang ada di situ. Karena unta itu kan khas ya, di dalam tubuhnya itu ada kantong air. Makanya dia bisa kuat perjalanan menembus Sahara ratusan kilometer tanpa minum, tanpa makan, karena di dalam perutnya itu ada kantong air dan punuknya itu adalah lemak untuk energi dia melakukan perjalanan khas, sehingga disebut sebagai kapal padang pasir. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Perintah afala yang turuna, apakah kalian tidak menalar ilal ibili kepada binatang yang namanya unta? Kok bisa kuat seperti itu? Kaifa khuliqat. Perintah mempelajari dunia hewan, biologi itu tidak bisa. Sehingga pada intinya barang siapa yang tidak mau berbagi kepada sesama, bukan saja sesama manusia, tapi sesama kehidupan, baik dengan alam manusia, dengan alam hewan, dengan alam tumbuhan, dengan lingkungannya. Karena kalau itu tidak dikembangkan maka akan bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang diperintahkan dalam Islam. Yang kedua, warajulun bai'a imamahu, seseorang yang mendukung pemimpinnya. La yubai'u illa lidunya, ia tidak mendukungnya kecuali mengharap upah duniawi, bukan karena ingin mendukung, menegakkan kedaulatan pangan, bukan karena itu. Nah, ke depan ada proyek pemerintah itu makan apa namanya? Gratis. Makan bergizi. Makan siang diganti kalau anak TK kan pagi adanya makan bergizi gratis. Berarti saya dosen kakak tak. Warajulun bai'a imamahu, seseorang yang mendukung ya berbaiat pada pemimpinnya, la yubai'uhu, tidaklah ia mendukungnya illa lidunya, kecuali untuk memperoleh upah dunia.
Fa in aqahu minha radhiya, kalau ia diberi upah dunia tadi ia senang. Wa in lam yu'tihi minha sakhita, kalau ia tidak diberi upah dunia tadi dia marah-marah. Dalam kehidupan modern kepemimpinan itu dibagi. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Makanya di samping ada pemilu wali kota, bupati, pilgub, pilpres, juga ada pileg, ya. Pemilu legislatif, baik tingkat Kapkop, provinsi ataupun RI. Nah ini semua butuh dukungan. Seharusnya kita mendukung calon-calon kita itu berdasarkan misi yang ia usung. Karena saya cocok dengan misinya, saya ikut mendukungnya. Tapi sekarang ini sudah tidak lagi seperti itu. Yang berlaku adalah NPWP, nomor piro wani piro. Sehingga setiap pemimpin yang mencalonkan dirinya untuk jadi pemimpin itu, baik eksekutif atau legislatif, membentuk tim ses. Namanya tim ses, namanya sukses terus, namanya tim sukses. Mbuh calonnya kalah, mbuh calonnya menang, tim sesnya tetap sukses. Yang stres ya calonnya yang kalah itu. Kemarin ada berita online itu, ada satu orang di Jawa Tengah sana, saya lupa itu pemilu legislatif atau pemilu eksekutif itu. Dia sudah berjanji kepada masyarakat kalau menang, jalan-jalan yang jeglong, yang makadam dilakukan pavinisasi. Langsung Pak, belum dilakukan pavinisasi. Tibanya suara yang diperoleh tidak signifikan, tidak jadi, datang lagi terdongkeli lagi. Loh kenapa Pak didongkel? Utang untuk material belum nyaur, balik no. Ini sangat berbahaya karena benak pikiran hati pemimpin itu tidak lagi rakyat, tapi mikirkan bagaimana tadi memberikan upah dunia. Dan ada teman itu di Indonesia, saya tidak menyebut nama ataupun dapilnya, tembus di PRRI 30 miliar. Batin saya duit KB kayak gitu. Jangan-jangan duit palsu yang dicetak di UIN Makassar. Nah kalau seperti keadaannya, maka yang pertama kali dilakukan itu adalah bagaimana caranya mengembalikan modal. Karena itu utang semua, ada orang punya duit cash 30 miliar utang semua. Ya mau caranya pokoknya kembali modal. Katanya ya paling juga maksimal 3 tahun sudah mengalir. 2 tahun terakhir kali ceperan yang kali bandingin dong. Nah ini oleh Nabi sudah dikatakan seperti itu. Kalau seseorang mendukung pemimpin di mana sifat dukungannya itu adalah untuk mendapatkan upah duniawi, dia nanti tidak dilirik oleh Allah dari Allah. Jangan kaya mau kaya bilang dia nopo harus sebagai dua elok tono aja. Wa inna wa rajulun aqama sil'atahu ba'dal asri, orang yang gelar dagangannya setelah asar. Loh, kenapa tidak setelah subuh? Itu kebiasaan pada zaman dulu. Orang itu gelar dagangannya memang setelah asar karena waktu menuju redup atau dinginnya suasana. Di Arab itu rata-rata rumah tidak ada genteng limas seperti rumah kita. Kita bikin genteng limas ini untuk mengantisipasi hujan, supaya tidak membebani bangunan. Nah, di Arab itu hujan setahun sekali saja sudah baik. Rumahnya kotak-kotak itu, paling atas disebut as-subhu. Nah kalau sudah selesai asar, matahari sudah menguning, anak-anak itu biasanya berhamburan ke atas, bermain macam-macam bal-balan dan seterusnya sambil
Faqala wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, ia bilang demi Allah, bersumpah demi Allah zat yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, laqad a'taitu biha kadza wa kadza, dagangan saya ini sudah dibeli orang harga sekian. Tadi itu ada yang membeli 100.000, kok jangan nawar 50.000 ya jatuh. Padahal tidak ada satu orang pun yang membelinya dan berani bersumpah atas nama Allah. Itu loh, belum ada orang yang masih kelihatan dari sini. Membeli 100.000 itu sampai nawar 50.000. Dan ya branding yang dibilang itu. Nah, mudah-mudahan sekarang tidak ada yang seperti itu. Biasanya makelar-makelar itu. Fasaddaqahu rajulun, kemudian orang mempercayai omongannya tadi. Nah, kemudian faqara'a hadhil ayat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutip surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yashtaruna, mereka menukar bi ahdillahi, janji Allah, wa aimani, dan sumpah-sumpah mereka, thamanan qalilan, dengan harga yang rendah. Ulaika, mereka itu, la khalaqa lahum fil akhirati, tidak dapat bagian dalam kehidupan akhirat. Sebaliknya, wala yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim, Allah tidak memperhatikan mereka, Allah tidak bicara pada mereka, Allah tidak mensucikan mereka pada hari kiamat, sehingga walahum adzabun alim, bagi mereka ditimpakan azab yang amat pedih. Tiga hal yang dikatakan oleh Nabi sebagai penyebab seseorang terlaknat di sisi Allah tadi, semuanya berkaitan dengan akhlak. Pertama, orang yang tidak mau berbagi dengan sesamanya, walaupun untuk hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh, yang sebenarnya sangat murah. Yang kedua adalah orang yang menolong, mendukung, membela pemimpinnya, tidak secara tulus mengharap pahala dari Allah, tapi pamrih upah dunia. Yang ketiga adalah orang yang menipu dalam bisnis, orang yang menipu di dalam perdagangannya, dan dalam tipu-tipu itu dia berani bersumpah atas nama Allah. Baik, kita melanjutkan dengan hadis yang berikutnya.
Hadithu Abi Musa radhiyallahu anhu waji'a Abu Musa waja'an syadida faghusya alaihi wa ra'suhu fi hajr imra'atin min ahlihi falam yastati an yarudda 'alaiha syai'an falamma afaqa qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas sariqati wal haliqati wasyaqati muttafaqun alaihi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan bahwa sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Asy'ari sakit keras sehingga pingsan. Kepalanya dimangku oleh seorang perempuan di antara keluarganya. Falam yastati ayyarudda 'alaihi syai'an. Abu Musa tidak bisa bereaksi sedikit pun. Digotong ke sana malu, digotong ke sini malu, tidak bisa bereaksi sedikit pun karena pingsan, sakit parah. Falamma afaqa, maka tatkala ia siuman, qala, kemudian berkata, ana bariun, aku berlepas diri, dalam kurung tidak mau, mimman bari'a minhu Rasulullah SAW, dari orang yang dimana Rasulullah berlepas diri darinya. Saya jangan diperlakukan dengan satu perlakuan di mana Rasulullah melarangnya, dan itu semua ada hubungannya dengan kematian. Karena Abu Musa menyadari bahwa usianya sudah tidak lama lagi. Orang itu kalau usianya tidak lama lagi itu merasa walaupun dia tidak bisa cerita. Makanya dalam Quran ayat tentang wasiat kan namanya hadar ya. Al-Baqarah 180. Ya ayyuhalladzina amanu idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina haqqan 'alal muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, jika kematian datang menghampirimu dan seterusnya, biasanya kalau tiap hari ngeluai itu tanda-tanda duitnya habis maksudnya. Siapa orang-orang yang dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari bari'a tadi bahwa Rasul berlepas diri? Pertama adalah as-shaliqatu. Ma ma'na as-shaliqatu? Ar-rafi'atu sautaha fil musibah. Orang-orang yang teriak-teriak dengan suara sangat keras kalau ia ditimpa musibah. Karena yang demikian ini termasuk adat jahiliyah. Makanya meratap karena ditinggal mati oleh orang yang dicintainya itu tidak diperkenankan dalam Islam. Menangis tidak apa-apa. Kan berbeda antara meratap dan menangis. Itu dua hal yang berbeda. Nabi pernah menangis saat putranya yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Waktu itu masih balita. Nabi pernah punya anak laki 2 kali. Pertama dari Khadijah, dikasihlah nama anak itu dengan Al-Qasim. Sehingga dalam beberapa riwayat Nabi juga dipanggil sebagai Abul Qasim, bapaknya si Qasim. Tapi Al-Qasim meninggal saat masih bayi.
Kemudian pernah punya anak lagi juga dari Maria Kiptia, dikasih nama Ibrahim. Ibrahim meninggal dunia ketika balita. Nah, kemudian Nabi menitikkan air mata. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kok menangis?" Nabi mengatakan, bisa menangis itu rahmat dari Allah. Bisa menangis itu rahmat dari Allah. Nabi mengatakan, wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami sangat bersedih ya Ibrahim karena berpisah dengan dirimu. Itulah yang disebut as-saliqatu, yang tidak diperkenankan dalam Islam, yaitu orang yang teriak-teriak dengan suara yang sangat keras. Dalam bahasa Jawa namanya gero-gero saat ditimpa kesusahan, ya, salah satunya mungkin karena kematian orang yang ada di dekatnya. Waktu saya masih kecil pernah menyaksikan, ya, ada orang rumahnya terbakar karena dia petani dan rumahnya hampir baru dibangun. Suami istri kerja, ya mungkin suaminya itu tukang bangunan, istrinya pergi ke sawah, pulang ke sawah tahu-tahu sudah hangus rumahnya. Banyak orang yang ikut membantu, namanya di desa kan semua orang langsung terlibat untuk memadamkan api. Ya sudah, masya Allah, orang itu nangis sambil gulung-gulung, gulung sana gulung sini, teriak-teriak karena rumahnya terbakar. Jadi tidak diperkenankan. Yang kedua, al-haliqatu, mana al-haliqah allati tahliqu sya'raha, orang yang menggundul kepalanya. Jadi karena musibah kemudian dia mengekspresikan kesedihannya itu dengan cara menggundul kepalanya. Kalau gembira gundul kepala ya tidak apa-apa, tidak ada larangan. Kan al-aslu al-adam, asalnya tidak ada larangan. Cuma kalau orang karena kesedihan terus kemudian ekspresi kesedihan itu dengan menggundul kepalanya, lah itu tidak. Kalau orang pergi umroh atau orang pergi haji gundul kepalanya malah afdol, saat tahallul, menandai selesainya ibadah umroh atau menandai selesainya ibadah haji. Nabi pernah berdoa kaitannya dengan orang yang tahallul itu, Allahumma ighfir lil muhallikin, ya Allah ampunilah orang yang cukur gundul. Sahabat bertanya, wal muqassirin, ya Rasulullah yang hanya pendekkan rambut bagaimana? Nabi mengulangi doanya, Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang yang cukur gundul. Sahabat bertanya lagi, wal muqassirin, yang hanya pendekkan rambut bagaimana? Nabi mengatakan, Allahumma ighfir lil muhalliqina wal muqassirin, ya Allah ampunilah dosa orang yang cukur gundul ataupun hanya memendekkan rambutnya, menggunting rambutnya. Jadi yang cukur gundul didoakan 3 kali, yang memendekkan rambutnya didoakan 1 kali, sehingga yang afdol lah yang didoakan 3 kali. Tapi lamono tidak menggundul, hanya menggunting, hanya memendekkan juga sah, hajinya sah, umrohnya tidak ada masalah. Hanya soal afdol dan tidak afdol saja. Lah apa susahnya sih gundul, 2-3 bulan yang belum lagi kok. Kecuali digundul terus tidak cukur lagi gitu, digundul masih cukur lagi, toh tidak ikut ngimoni, cukur dewi. Gak tahu melok nyiram, gak tahu melok kasih pupuk ya.
itu saya di Marwah waktu pergi haji kan bawa gunting ya. Artinya jamaah-jamaah yang ikut kita itu pergi haji tahun 2017. Saya gunting kan sambil doa itu, Allahumma fil muhalliqina wal muqassirin cekrik. Nanti orang Allahumma fil muhalliqina wal muqassirin cekrik. Lah orang-orang Mesir itu pada datang sambil ngetok sirai begitu. Aduh, ya gak mari-mari amin ya Rob orang Mesir itu. Kalau orang Turki, amin Allahum. Terus ada ibu-ibu, ya bukan ibu-ibu sebenarnya, nenek-nenek sudah sepuh itu. Orang Indonesia datang dekat saya, Pak Ustaz saya minta digunting rambutnya. Saya dari mana, tidak ada perempuan, udah saya gunting aja, cekrik satu ujung jari ini, terus kasih duit 20 real. Mbak, untuk apa? Jadi ngasih saya duit 20 real. Jadi untuk Ustaz sodako. Jadi kan gak ada putu nopo boten, gak ada pun sama itu bahasakan jajan tanggal putu nih. Wasyaqati, makna asyaqati allati tasyuqqu sabbaha, orang yang merobek-robek bajunya. Jadi di antara adat jahiliyah atau adat sebelum Islam ya tentu kemudian dilarang dalam syariat Islam. Kalau orang itu kena musibah, seakan-akan ia tidak ridho dengan ketetapan yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya. Sambil nangis-nangis dia sobek-sobek bajunya, sobek-sobek sapunya dan lain sebagainya. Nah ini semuanya akhlak. Sehingga dalam Islam akhlak itu sejak manusia itu lahir sampai manusia itu meninggal dunia ada akhlak yang harus diterapkan. Bagaimana akhlak merawat jenazah itu ada, bagaimana memandikannya, bagaimana mengkafaninya, bagaimana mensolatkannya sampai kemudian mengebumikannya. Di Indonesia di dalam agama-agama tertentu kalau dengan lihat YouTube itu proses pembakaran jenazah itu mengerikan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa hidup lagi, ya. Tapi kalau kemudian dibakar itu ya kok ya apa sih itu ya? Ya mungkin karena keyakinan ya. Kalau bicara keyakinan kan ya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Tapi dalam Islam itu tidak seperti itu cara perawatan jenazah. Bab bayani ghalbi tahrimin namimah. Bab tentang kerasnya larangan namimah. Sering diartikan adu domba. Adu domba itu penting untuk mempertahankan kekuasaan. Nama itu manajemen konflik, supaya orang-orang ini tidak punya pikiran
untuk mengotak-atik kekuasaan saya kasih musuh, ya gelut karpe dewe. Saya bayar para ahli, saya bayar para ahli strategi. Gimana caranya si A, si B, si C, si D itu gelut karpe dewe, sehingga dia tersibukkan oleh urusan-urusan berkelahi dengan temannya, tidak sampai berpikir untuk mengakses kekuasaan yang sudah saya kuasai. Caranya bayar buzzer, menyebar fitnah, menyebar berita bohong, bayar buzzer. Itu tujuannya seperti itu. Jadi kejam sekali pemimpin yang kemudian mengadu domba rakyatnya, yang tujuannya ya satu tadi, supaya orang tidak mengotak-atik atau mengakses kekuasaan yang sudah ada dalam genggamannya. Hadis Hudzaifah, hadis dari Hudzaifah ibnu Yaman, qala dia berkata, hadis Hudzaifah qala, ia berkata, sami'tu nabiyya, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidaklah masuk surga qattatun, orang-orang yang suka adu domba. Ya, adu domba dalam makna yang majazi, ya, bukan adu domba dalam makna yang hakiki. Ada domba jantan sama domba jantan diadu, ya, itu adu domba juga, tapi kan adu domba yang hakiki dan tidak boleh juga. Cuma yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah dalam bahasa kita adu domba maknanya yang majazi, yaitu mempertentangkan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu ada lagunya dari Oma Irama itu, adu domba, domba kok diadu-adu. Wa qala Ibnul A'rabi huwa alladhi yasma'ul haditha wa yunqiluhu qattatun min qatil hadisi yaqutuhu qattan, qatta yaqutu qattan, wa rajulu qattatun ainammamun. Seseorang disebut qattat kalau yang nama itu adalah tukang adu-adu, itu namanya nama. Wa qala Ibnul A'rabi, seorang ulama yang bernama Ibnul A'rabi, huwa alladhi yasma'ul haditha wa yunkiruhu, orang yang mendengar satu berita kemudian dia sebarluaskan berita itu tanpa cek and recheck. Sak nengune postingan di-share ke ratusan grup, padahal isinya adalah berita bohong, isinya adalah berita palsu. Katanya teman-teman, yang wong tua dicekali HP, sembarang kali di-share tanpa cek and recheck kebenarannya. Nah, yang demikian ini tidak boleh. Takutnya kita ikut terlibat di dalam menyebarluaskan berita palsu, di dalam menyebarluaskan berita bohong, yang dampaknya adalah pertentangan di antara masyarakat.
Jangan samakan dengan diri kita yang tiap hari ke masjid. Itu adalah kasus seseorang dibunuh oleh orang gara-gara orang itu dikeluarkan dari grup WA. Jangan sembarangan mengeluarkan orang dari grup WA. Sehingga saya itu punya grup WA alumni SMA. Saya minta adminnya itu perempuan, namanya anak sudah sekian puluh tahun yang lalu macam-macam. Pokoknya kalau yang ngawur-ngawur itu saya tinggal japri aja kepada adminnya yang perempuan itu. Si A si B sudah kita ingatkan tidak berubah, detail aja. Dan kalau yang ngedel perempuan kan tidak marah itu loh. Tidak perlu lanang itu ada bisa bawa urusannya. Jadi itu bahayanya namimah ya. Namimah itu tadi itu adu domba. Baiklah hadirin, saya kira untuk sementara cukup dulu, kemudian yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza nasrun minallahi wa fathun qarib basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.